Dan alhamdulillah sekarang pemerintah sudah memperhatikan itu. Undang-undangnya juga sudah dirubah, bukan undang-undang penyandang cacat. Kalau dulu undang-undangnya undang-undang penyandang cacat. Undang-undang cacat ya. Ya, dulu. Sekarang sudah diganti undang-undang disabilitas. Lebih ramah, lebih manusiawi. Lebih manusiawi. Ya. Dan anak-anak kita itu kan sama dengan kita. Ya, itu juga makhluknya Tuhan, ciptaannya Tuhan. Dan kita sebagai orang beragama, semua ini orang beragama, meskipun agama kita itu berbeda-beda, tapi sama-sama mempunyai Tuhan, sama-sama percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, bahwa Tuhan itu Maha Sempurna. Adakah agama yang beranggapan, yang mempunyai keyakinan bahwa Tuhan itu tidak sempurna? Tidak ada agama yang, tidak, agama itu semua mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan, mempunyai kepahaman bahwa Tuhan itu Maha Sempurna. Maka sempurnalah ciptaan Tuhan. Sempurnalah ciptaan Allah. Ya. Nah, kemudian kok kenapa ada anak-anak kita yang tidak ada tangannya sebelah, tangannya buntung dan sebagainya? Kenapa kok ada anak-anak kita itu? Ya. Kenapa kok Tuhan menciptakan itu? Itu ya. Itu bukan karena Tuhan tidak bisa membuat yang sempurna kemudian menjadi tidak sempurna, bukan. Karena kita semua yakin, percaya bahwa Tuhan itu Maha Sempurna. Bukan karena Tuhan tidak bisa membuat yang cantik kemudian jadi jelek, bukan. Bukan karena Tuhan tidak bisa membuat yang ganteng kemudian jadi jelek, bukan. Bukan karena Tuhan tidak bisa menjadikan seseorang itu menjadi orang yang terhormat kemudian, bukan, karena memang Tuhan sengaja menciptakan seperti itu. Maka tidak ada orang cacat, tidak ada orang cacat. Jangan disebut anak-anak kita cacat. Saya merasa terlukai kalau anak-anak saya disebut anak cacat. Ya. Meskipun itu bukan anak kandung saya, tapi saya merasa bahwa anak-anak hutan khusus itu anak saya. Maka jangan disebut anak-anak itu cacat. Gitu ya. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang cacat. Tuhan menciptakan, sengaja Tuhan menciptakan seperti itu. Memberi contoh pada kita bahwa ada orang yang tidak sempurna. Bahwa ada hambanya Allah yang diciptakan oleh Allah tidak sempurna, itu ada. Kenapa? Supaya kita bersyukur. Alhamdulillah kita ini diciptakan sempurna. Ya, supaya kita bisa belajar, oh ternyata ada yang begitu. Maka kita mesti menambah kesyukuran kita, syukur kita bahwa kita diciptakan oleh Allah sempurna. Syukur kita bahwa kita hanya ditugasi oleh Allah, dititipi oleh Allah, diamani oleh Allah untuk hanya mendidik mereka. Bayangkan kalau itu anak kita, anak kandung kita. Ya, lebih berat lagi. Nah, alhamdulillah kita ini hanya disuruh mendidik saja. Maka itu ya syukur. Jadi sekali lagi jangan anak-anak itu disebut dengan anak cacat. Kemudian yang kedua, nanti kalau ada istilah-istilah lagi, nanti kalau ketemu keberagaman, di keberagaman itu juga ada anak-anak bukan khusus, ada anak tunanetra, ada anak tunarungu, ya ada anak tunagrahita. Nah khusus tunagrahita, kebetulan bidang saya di tunagrahita, spesialis saya tunagrahita, tapi saya tunagrahita ya. Anak-anak tunagrahita itu masih ada yang menyebut ini, saya terus terang kadang-kadang saya sakit hati. Kalau anak-anak saya itu kemudian disebut anak bodoh, anak terbelakang mental, ya anak gangguan mental. Tunagrahita, tolong nanti ibu-ibu, bapak-bapak, tolong sekali. Kalau nanti ada tugas, saya tidak tahu LK-nya bagaimana, ya. Terus kalau misalkan ada formatifnya bagaimana. Kalau itu masih menyebut anak-anak kita yang tunagrahita itu anak gangguan mental, itu salah betul, salah. Saya tidak terima kalau anak-anak saya yang tunagrahita itu disebut gangguan mental. Tunagrahita tidak ada kaitannya dengan mental. Tunagrahita itu berkaitan dengan intelektual. Ya, tunagrahita itu karena hambatan perkembangan intelektual. Bukan mental. Mentalnya baik. Tunagrahita itu mentalnya baik, Bu. Suka menolong.
tidak mengambil punya orang lain, ya tidak mengganggu kepentingan orang lain, bukan mengambil haknya orang lain, bukan mengambil haknya yang bukan haknya diambil, bukan. Ya, tunagrahita itu mentalnya baik, jangan dikatakan gangguan mental. Tunagrahita bukan gangguan mental. Maka kalau disebut masih ada sebutan-sebutan terbelakang mental, jangan deh. Ya, jangan. Ya, sebut saja tunagrahita. Ya, tunagrahita. Apalagi kalau disebut idiot. Aduh, idiot itu sudah berat sekali. Ya, jangan sedikit-sedikit anak kita sebut idiot. Ada anak begini sebut idiot. Jangan. Karena idiot itu memang ada. Idiot itu memang kondisi. Tapi kondisi yang sudah sangat parah. Tunagrahita yang sangat parah itu, yang intelektualnya, yang kecerdasannya sangat rendah, nah itu yang idiot itu, yang klasifikasi idiot itu pun masih bisa dididik, Bu, masih bisa diajari. Ya, saya pernah mendapat kesempatan, alhamdulillah pernah diberi kesempatan untuk studi banding ke Inggris. Di Manchester saya menjumpai anak yang kalau di Indonesia dikatakan idiot, yang sudah tidak bisa apa-apa, yang hanya berbaring tempat tidur, itu masih bisa didorong pakai kursi roda begitu. Kursi rodanya ya kursi roda yang setengah tidur begitu, yang setengah seperti tempat tidur begitu. Kalau di rumah sakit itu ada tabung oksigen yang besar gitu, ya seperti itulah modelnya. Tapi masih bisa. Ya, makannya banyak selang di sini. Jadi makannya tidak pakai mulut, hanya diselang-selang saja begitu. Terus makanan itu hanya ditaruh di hidung saja supaya bisa mencium. Ini bau kopi, ini bau jeruk. Kasihan. Itu yang tunagrahita yang sudah parah. Jadi kalau seperti kita yang agak-agak seperti saya misalkan yang sudah KPU ini, sudah kepala penuh uban yang kadang-kadang sudah KPU. Terus disebut idiot gitu. Betapa sakitnya kita. Betapa sakitnya orang tua kalau anaknya disebut idiot, padahal anaknya masih bisa belajar, masih bisa. Jadi tolong jangan sebut. Ya. Itu pesan-pesan saya sedikit tentang materi pada kesempatan ini. Mungkin lebih bagus kita diskusi, Bu, ya. Ada sharing Iya, betul. Nah, penting kita diskusi. Iya. Kita diskusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dipandu, Bu. Iya, baik. Iya. Baik, Bapak Ibu, sudah disampaikan oleh Pak Tri tentang inklusif, ya. Jadi inklusif itu keberagaman gitu ya. Ternyata keberagaman itu kan sampai ada istilah berbeda itu indah, ya. Beragam itu indah gitu. Bapak Ibu, baik, kita mungkin akan berdiskusi. Bapak Ibu boleh menyampaikan, silakan apa yang menjadi pemikiran Bapak Ibu, apa yang menjadi pertanyaan, ya, ketika berdiskusi. Barangkali ada hal-hal yang belum terjawab karena diskusinya seperti itu. Hampir semua memberikan pernyataan atau pertanyaan, sementara yang menanggapi jarang gitu ya, yang mengomentari. Nah, barangkali di sinilah waktunya, saatnya kita akan berdiskusi bersama-sama. Silakan, kalau ada ganjalan dalam hati disampaikan kepada Patri, silakan. Boleh, silakan. Kalau saya bisa membantu, nanti saya bantu. Ya. Silakan Bapak Ibu. Tidak usah malu-malu. Ya. Ya, silakan. Bu Nurhaimi, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nurhaimi. Terima kasih, Bu Nay, Patri. Iya. Mau mengawali permasalahan ini yang memang mungkin agak kompleks mungkin ya, karena sekolah inklusi di siswa reguler umum menerima siswa
berkebutuhan khusus. Di mana di sekolah kita yang pada umumnya guru-guru umum, sepertinya awal-awalnya agak aneh gitu melihat siswa kita yang kondisinya, anggaplah kondisi mungkin ya Bu ya, karena awal-awal tuh kami terima memang tidak sama sekali tidak memilih, tidak menerapkan, menerima di tahun 2007 itu mulai menerima, itu tidak memilih, artinya oh ini berat misalnya penanganannya seperti apa, kepala sekolah itu hanya tergerak ingin menerima siswa anak berkebutuhan khusus. Jadi karena di sekitar kami itu guru-gurunya yang mungkin ada yang senior, ada yang junior, yang senior-senior pada umumnya menitik beratkan kepada kami para GPK gitu loh. Jadi bagaimana ya kita itu mau menyikapi para guru, kalau ada sedikit aja ada flex dengan siswa yang berkebutuhan khusus, oh itu muridmu itu loh, gitu, bla 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 gitu. Betul, muridmu naik gitu, yang selalu mungkin ada sih sampai saat ini juga yang sekian tahun sebenarnya yang masih seperti itu gitu. Bagaimana ya kami tuh cara memberikan meyakinkan gitu ya, mungkin Bu, baik Bu, iya Bu Nurhaini. Baik, jadi niat untuk menerima anak berkebutuhan khusus sudah bagus ya, sudah ada, bahkan sudah dari lama ya. Tetapi ya itu tadi barangkali yang senior-senior atau ada beberapa guru yang belum bisa menerima keberadaan anak berkebutuhan khusus. Bagaimana cara meyakinkannya? Nah, Pak Tri, meyakinkan teman-teman guru ya, teman-teman guru Bu Nur yang masih belum terima. Kalau seperti itu mungkin bukan tidak terima ya, tetapi menyerahkan gitu ya, menyerahkan kepada guru-guru yang lebih junior gitu. Silakan Pak. Ya, kuncinya sabar. Jadi guru PLB masuk ke dalam dunia pendidikan khusus, pendidikan luar biasa, itu memang harus punya kesabaran yang tinggi, empati yang tinggi. Ya, saya baca Pak Lili, mungkin Pak Lili nanti bisa juga membantu saya Pak Lili. Karena saya baca di diskusinya Pak Lili hampir sama dengan Bu Nurhaini. Pak Lili itu awalnya juga hanya menerima saja gitu. Mungkin Pak Lili nanti bisa membantu, bisa memberi pengalaman Pak Lili bagaimana di sekolahnya. Karena masing-masing sekolah, masing-masing lingkungan beda. Di tempat saya awal-awal saya juga begitu Bu. Selalu dilecehkan. Oh, buat apa anak itu, kenapa anak diurus? Masih banyak itu anak mahasiswa yang bisa diurus. Kenapa yang begitu-begitu diurus? Ya, anak itu ini saja. Itu teman dosen Bu. Teman dosen. Tapi alhamdulillah ya pelan-pelan. Akhirnya alhamdulillah sekarang bisa menerima. Ya, pernah sampai oleh teman dosen yang lain, hati-hati loh Pak, Bapak jangan bilang begitu. Kalau Bapak bilang begitu, nanti kalau anak Bapak seperti itu, tahu baru bisa merasakan bagaimana. Baru itu saja. Tapi apakah begitu kan tidak harus selalu dibegitukan. Ya. Iya Pak. Boleh saya memberi kesempatan Pak Lili? Pak Lili, silakan Pak Lili ya. Silakan Pak Lili, ada yang akan disampaikan sharing pengalaman barangkali ya. Iya Pak. Pak Lili. Ya, baik. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira mungkin di sekolahnya Bapak Ibu guru hampir sama ya kejadiannya begitu seperti itu ya. Kami bahkan sudah pada tingkat dikomplain oleh orang tua. Orang tua siswa yang lain yang normal gitu maksud saya. Makanya dalam kesempatan ini barangkali nanti bisa dijelaskan payung hukum dari dinas, apakah dinas kota atau dinas provinsi, sehingga ketika kita dikomplain oleh orang tua, kita bisa tunjukkan bahwa kita ini resmi gitu, tidak ilegal ya, artinya tidak mau kita saja gitu.
Jadi sekitar tahun 2008 ya, seperti tadi Ibu tadi 2007 ya. Iya. Awalnya kami ya kebetulan nekat, sekolah Pak. Ya agak sedikit nekat kemarin. Kami kan kebetulan ke sekolah kami bukan sekolah negeri ya, sekolah swasta. Jadi pimpinan kami itu bilang jangan menolak murid apapun kondisinya gitu. Jadi ya kami taat saja. Jadi yang datang ke sekolah kami itu orang-orang sudah keliling sekolah gitu, tidak diterima, lari ke tempat kami gitu. Seperti pelarian Pak kita sama. Iya, kayak buaya gitu. Tapi di situ kami belajar dan prinsip kami tidak ada orang tua yang anaknya ingin seperti ini. Ya. Iya, betul. Dan kami sangat disupport oleh mereka itu, para orang tua yang anaknya seperti ini. Itu saja yang mendorong kami untuk tetap istiqomah menerima anak-anak seperti ini. Dan alhamdulillah Pak, anak-anak kami sekarang yang bermasalah ini, mereka bahkan sudah ada yang kuliah itu. Saya ingat betul. Awal masuk itu tidak ada suaranya. Ketika saya ketemu di jalan, ini anak dulu yang tidak ada suaranya, sekarang sudah bersuara gitu. Mungkin anak apa itu? Anak apa istilah kayak begitu Pak ya? Tenagungu bicara. Ya mungkin begitu ya. Tidak, awal-awal dia tidak bersuara Pak. Kelas 1 itu tidak bersuara. Nanti kelas 6, kelas 5, 6 itu sudah mulai Oh iya. Mungkin karena sering mendengar kata-kata dari temannya, sehingga dia agak bersuara. Saya kira itu mungkin sharing sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bu Nurhaemi, barangkali ya itu ada sedikit informasi dari Pak Lilik. Sesungguhnya inklusif itu tidak mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk diselenggarakan ya. Betul Bu. Iya, kita dengan harapan menerima yang seperti apapun ya, berusaha menjadi sekolah yang ramah anak gitu ya. Iya betul, yang ramah anak, menerima peserta didik yang seperti apapun, sehingga kita ada keberagaman di sana, seperti pembelajaran pun inklusif. Tetapi ternyata tidak bisa semua orang menerima itu gitu ya. Termasuk ya tadi orang tua, jangankan orang tua, guru sendiri pun yang ada di tempat Bu Nur kan seperti itu, tidak mau menerima keberadaannya. Nah, padahal pendidikan inklusif ini kan adalah tanggung jawab bersama ya, bukan hanya tanggung jawab orang per orang atau 1-2 orang di sekolah itu, tetapi merupakan tanggung jawab keseluruhan dari personil di sekolah itu, seperti yang disampaikan Pak Tri tadi. Semua PTK, pendidik dan tenaga pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan inklusif ini. Nah, jadi alangkah tidak elok lah, tidak betul gitu ya, seandainya ada guru yang masih mempertanyakan, guru yang masih mempermasalahkan keberadaan anak-anak berkebutuhan ini. Nah, mungkin kita sedikit-sedikit bisa meyakinkan mereka, Bu, mereka yang belum paham gitu, termasuk orang tua yang belum memahami. Dengan apa, Bu? Kita coba tunjukkan kepada mereka bahwa anak-anak ini adalah anak-anak istimewa. Bukan kekurangannya yang harus dilihat, tetapi kelebihannya. Ya, kita tonjolkan kelebihannya. Misalnya anak-anak ini di akademiknya kurang, tetapi kita lihat apa kemampuan mereka. Misalnya bisa berprestasi di bidang apa? Olahraga, kembangkan olahraganya. Kemudian di kesenian, kembangkan seninya sehingga mereka berprestasi. Nah, kalau sudah seperti itu, diharapkan orang tua atau guru lain itu bisa melihat bahwa anak-anak kita ini spesial. Jadi bukan hanya menjadi beban sekolah, tetapi bisa memberikan warna kepada sekolah itu. Nah, seperti itu. Nah, sebagai gambaran, Bu, di sekolah saya
Saya itu kan di SLB ya, di SLB tunagrahita dan tunarungu. Tapi ada juga autis, kata saya yang pernah disampaikan ya. Tunadaksa juga ada di situ. Yang tidak ada itu hanya tunanetra yang tidak ada. Nah, kami itu punya siswa kita didik ya, atau kita kembangkan di dalam prestasi olahraganya. Jadi anak ini salah satu anak kita latih, kita gembleng ya, kita kembangkan potensi keolahragaannya sehingga anak ini sampai ke India untuk futsal gitu ya. Nah, kan itu satu prestasi yang kita sendiri mungkin yang orang-orang yang normal atau orang-orang anak-anak yang reguler belum tentu punya kesempatan untuk itu gitu. Tetapi anak-anak kami yang seperti itu bisa masuk ke luar negeri gitu ya, bisa pergi ke luar negeri dengan olahraganya. Nah, seperti itu. Ada juga anak-anak saya itu sampai dia sebagai pelatih tolak peluru gitu ya. Bahkan sudah di tingkat nasional sudah melatih anak-anak yang ingin yang akan dilombakan ke tingkat nasional. Nah, ini adalah salah satu cara meyakinkan kepada orang-orang yang belum paham, orang-orang yang belum mau menerima keberadaan anak-anak kita, bahwa anak kita itu istimewa, ini bisa berprestasi. Ini itu salah satunya, Bu. Memang ini lama, tidak bisa seperti kita makan cabai barangkali Patri ya, begitu dimakan langsung pedas gitu ya. Tetapi ini adalah suatu proses. Proses ini akan lama sekali terasanya. Mungkin itu juga yang mudah-mudahan bisa dengan begini bisa juga meyakinkan para orang tua, Pak Lili. Barangkali orang tua yang belum bisa memahami keberadaan anak-anak ini, sedikit-sedikit kita pahamkan. Dengan itu kita gali potensi kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, seperti itu. Barangkali itu sebagai tambahan, Patri. Ya, nambahin untuk Pak Lili. Pak Lili ada Sulawesi Selatan. Bapak kan di Sulawesi Selatan, Pak ya? Ya, Pak. Ya. Di Sulawesi Selatan itu sudah mendeklarasikan sebagai provinsi inklusif. Itu ketika Pak Gubernurnya masih Pak Sarul tahun 2017 kalau tidak salah. 2017 di Unhas, waktu itu Hari Pendidikan, peringatan Hari Pendidikan di Unhas, itu sekaligus Pak Sarul mencanangkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi inklusif. Artinya siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler belajar bersama-sama dengan teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus. Bahkan di Sulawesi Selatan itu sudah ada perda inklusif. Jadi itu penguatan kalau banyak sebetulnya kalau undang-undang banyak. Ada Permendikbud yang kita pakai sebagai landasan itu, Permendikbud nomor 20 tahun 2009 itu sebagai landasan kita untuk pendidikan inklusif. Yang terakhir yang baru itu yang undang-undang disabilitas, undang-undang nomor berapa itu ya? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 ya. 2016 ya. Undang-undang disabilitas itu. Ya, terus diturunkan ada permen tentang aksesibilitas permennya itu permen ini yang saya kurang aksesibilitas tentang aksesibilitas itu itu juga bisa. Jadi Pak Lili sebetulnya kalau untuk landasan hukum penerimaan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler itu sudah cukup, sudah banyak, sudah cukup, sudah kuat, sehingga tidak bisa orang tua misalkan komplain kenapa anak saya disatukan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang begitu takut ketularan dan sebagainya. Nah ini ya Pak, kadang-kadang itu salah persepsi gitu salah ya persepsi, orang tua. Kekhawatiran saja. Betul. Tetapi saya juga pernah mendapatkan atau bukan mendapatkan ya,
pernah melihat satu diskusi yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah penderita gitu. Aduh, saya sampai jangan penderita gitu ya. Nah, ya perlu dipahami Bapak Ibu, berkebutuhan khusus ini adalah bukan suatu penyakit. Jadi kalau misalnya kadang-kadang seperti itu, jangan dikatakan penderita, barangkali penyandang atau apa ya, lebih apa lagi. Kalau penderita itu kan identik dengan sakit gitu ya. Kalau sakit itu bisa diobati kemudian sembuh gitu. Tetapi anak-anak kita ini bukan penyakit. Ini tidak kalau bukan untuk diobati dan juga tidak akan menular gitu karena bukan penyakit gitu. Nah, kadang-kadang ada orang tua juga yang ini pengalaman yang datang ke sekolah itu menyekolahkan anaknya ke sekolah kita kemudian bertanya, "Ibu, anak saya ini kapan sembuhnya?" katanya. Seperti itu. Bisa terbayangkan ada orang tua yang menitipkan anak kita untuk sekolah kemudian bertanya, "Kapan anaknya sembuh?" Berarti orang tuanya sendiri juga tidak paham kalau anaknya itu bukan sakit gitu ya. Seperti itu barangkali suatu saat akan terjadi kepada Bapak dan Ibu di sekolah. Kalau ada yang orang tua menuntut anaknya untuk sembuh, sampaikan bahwa ketunaan ini bukanlah suatu penyakit. Termasuk tadi kepada orang tua yang belum paham, ketunaan ini bukan suatu penyakit, jadi tidak akan menular. Seperti itu. Pak Tri, ya. Ya, tuh ya. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Iya. Pak Lili, Bu Nurhaimi. Iya, Bu. Ya, cukup mungkin barangkali bisa di ini ya, bisa sedikit ada pencerahan. Betul. Pencerahan, ya. Bu. Iya. Iya. Silakan ada yang lagi lain. Bapak Ibu yang lain? Silakan yang lain. Kalau ada. Selamat malam, Bapak Ibu. Ibu. Malam. Iya, siapa? Ibu Eka. Kelihatan. Bu Eka. Iya. Ada Ibu Eka. Ya. Iya, silakan Bu Eka. Iya. Kami itu memang menyelenggarakan program inklusi. Betul. Cuma kami sebagai wali kelas kadang kebingungannya itu di akhir, Bu, karena itu siswanya itu kan digabung dalam satu kelas. Memang disediakan pendamping, tapi guru pendampingnya itu guru pendamping biasa dari sekolah kita gitu, bukan dari sekolah khusus. Nah, terus kami sebagai wali kelas itu di rapotan itu loh, Bu. Rapot. Ya, nilainya itu kan ada namanya KKM itu. Apakah dilainkan atau bagaimana? Padahal untuk penilaian itu kan memang indikatornya sudah diturunkan. Kita berusaha sesuaikan dengan kemampuan si anak itu. Betul. Terus kalau raportnya itu udah masalahnya yang minta solusi, jadi saya minta solusi jadinya seperti apa, karena belum ada penjelasan secara detail gitu, Bu. Mohon masukannya. Terima kasih. Nah, ini Pak Tri tentang raport KKM-nya seperti apa kalau di ya, terima kasih Bu Eka, pertanyaannya yang bagus. Ya, saya minta izin Bu Nay memberi tambahan ke Bu Eka, ya. Iya, bangga. Dan bapak-bapak yang lain, ya saya alhamdulillah bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain ini juga rupanya sudah punya tekad siap jadi GBK, guru pembimbing khusus, ya. Iya. Alhamdulillah senang sudah diniatkan. Di guru pembimbing khusus diniati. Ini Bu Eka, pertanyaan Ibu itu sudah jauh, ya. Iya, sudah beberapa step gitu, Pak ya. Nanti kalau saya, sebetulnya bukan saya tidak mau memberi penjelasan, tapi kalau saya jawab sekarang, nanti Ibu proses ini jadi loncat-loncat. Mohon maaf, karena penasaran. Penasaran, saya tahu, dan saya senang begitu. Artinya ada semangat untuk belajar. Jadi nanti pelan-pelan Bu, nanti Ibu akan sampai ke sana. Nanti kalau sampai di ujung sana Ibu belum bisa menemukan jawabannya, nanti kembali lagi ke saya. Nah itu Eka, ada nanti waktunya ya, ada masanya. Jadi nanti insya Allah akan sampai ke sana, tapi step by step gitu, supaya kita tidak meloncat-loncat. Ya. Gitu. Baik Bu, nanti simpan
saya janji kalau sampai akhir nanti pada Vkom terakhir kok Ibu belum bisa menemukan jawaban ini, nanti kembali lagi boleh ditanyakan ke saya. Ya, tapi mudah-mudahan dengan seiring jalannya waktu ini sedikit pertanyaan ini, oh begitu, Nah, kalau Ibu sudah bisa, oh begitu, berhasil itu berarti. Ya, sudah ketemu. Oke. Ibu yang lain, bapak-bapak yang lain juga begitu ya. Penasaran, betul. Memang sekarang ini kita sedang penasaran bagaimana ini ya. Ya, memang harus begitu. Kalau tidak begitu, berarti kita belum siap jadi GBK. Nah, bagaimana ini, berarti kita siap untuk masuk ke. Maka komentar saya di diskusi kemarin, alhamdulillah senang sekarang Bapak Ibu sudah mulai menginjakkan kaki di dunia pendidikan khusus. Menginjakkan kaki di dunia pendidikan luar biasa. Nanti step by step nanti akan tahu, oh begini. Begini. Oh jadi tidak perlu KKM. Oh jadi perlu KKM. Nanti O-nya itu terjawab. Kalau sudah bisa. Betul, begitu itu nah berarti kita berhasil. Sudah ya? Paham. Iya. BK, mohon maaf ya BK ya. Jadi tunggu. Iya. Harus berpuas dulu dengan jawaban dan pada waktunya akan indah karena mereka menemukan jawaban itu. Iya, termasuk ini Pak Tri, kemarin juga ada yang bertanya secara ke saya tentang apa itu integrasi, apa itu segregasi, apa itu inklusi. Kata saya tidak menjawab, tetapi silakan Ibu, nanti Ibu juga akan ketemu dengan itu. Jadi saya sama-sama seperti Bapak. Kalau saya jelaskan nanti tidak bikin penasaran lagi. Gitu. Iya. Dan lagi biasanya kalau sudah dibuka semua, biasanya sudah tidak menggoda lagi. Tidak menggoda lagi. Kecuali kalau dibukanya sedikit gitu, kita biasanya penasaran, pengen mengejar seperti itu. Bapak-bapak itu Bu yang begitu itu. Nah itu Pak. Nah seperti itu ya Bu Eka ya. Iya. Kita simpan dulu pertanyaan Bu Eka di sesi-sesi berikutnya. Iya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu ini tentang Assalamualaikum. Iya Pak Herman. Ya, iya Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Pak Herman. Ya, jadi Bapak Tri tadi bilang Sulawesi Selatan itu sudah membuka sekolah inklusif, katanya Pak Gubernur. Jadi apakah setiap sekolah itu Pak bisa menerima ataukah ada penunjukan langsung bahwa sekolah itu ditunjuk untuk menerima siswa itu, ataukah memang hanya sekolah itu saja yang berinisiatif untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus? Begitu maksud saya Pak. Terima kasih. Saya jawab Bu Ne. Iya silakan Pak. Ya. Pak Herman dan yang lain-lain, mungkin Pak Lilik juga itu ya, dan lain-lain. Ada beberapa kabupaten kota yang dulu difasilitasi untuk pembudayaan pendidikan inklusif awal-awal dulu. Nah, salah satu yang mendapat program itu Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsinya Sulawesi Selatan. Kabupatennya yang mendapat program itu diantaranya Pangkep, Enrekang, termasuk Kota Makassar. Itu. Maka targetnya bagaimana supaya kabupaten kota, provinsi itu siap untuk melaksanakan pendidikan inklusif, sistem pendidikan inklusif. Nah, untuk Sulawesi Selatan, Pak Gub sendiri yang mencanangkan, waktu itu Pak Sarul, mencanangkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan siap melaksanakan sistem pendidikan inklusif. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi inklusif. Artinya ketika sudah melaksanakan begitu, sudah mencanangkan begitu, berarti sekolah-sekolah siap untuk menerima pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Nah, bagaimana sekarang? Pak, sekolah saya belum ada anak berkebutuhan khususnya. Apakah sekolah saya juga sekolah inklusif? Pokoknya dengan deklarasi itu berarti sekolah siap
Kalau sekarang belum ada anaknya, juga tidak apa-apa, disiapkan sewaktu-waktu ada anak kebutuhan khusus masuk di sekolah itu, maka sekolah itu siap menerima. Nah, dengan demikian, maka konotasinya seharusnya tidak usah menunggu ditunjuk. Betul. Ya, semua sekolah boleh menerima anak kebutuhan khusus. Apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya, undang-undang disabilitas. Ya, jadi lebih kuat lagi daripada deklarasi dulu. Kalau dulu belum ada undang-undang, maka kita deklarasikan. Nah, sekarang sudah ada undang-undangnya lebih. Jadi seharusnya ya sekolah bisa menerima anak kebutuhan khusus, tidak usah menunggu mendapat SK. Gitu. Ya, itu. Nah, memang lebih baiknya, lebih lebih etisnya gitu. Nah, boleh melapor kepada provinsi, melapor kepada dinas. Kalau SMA itu di bawah provinsi ya, SD, SMP di bawah kabupaten kota. Ya, monggo melapor saja. Tetapi begini, anak kebutuhan khusus adalah siswa di sekolah itu. Itu juga harus masuk di Dapodik. Ya, anak itu harus didaftarkan di Dapodik. Nah, ketika di Dapodik ada siswa kebutuhan khusus, maka otomatis sekolah itu termasuk sekolah penyelenggara sistem pendidikan inklusif. Tanpa SK, tanpa itu, tapi sudah terdaftar di Dapodik bahwa di sekolah itu ada anak kebutuhan khusus. Maka ketika di sekolah itu ada anak kebutuhan khusus, berarti sekolah itu termasuk sekolah penyelenggara sistem pendidikan inklusif. Ya, tapi kalau mau mendaftar, mau itu ya monggo, enggak apa-apa, itu lebih bagus. Artinya apa? Tata keramanya begitu. Ya, tapi tidak usah menunggu. Oh, sekolah saya tidak ditunjuk, sekolah saya tidak ada SK-nya. Ya tidak boleh begitu. Ya, nanti tidak inklusif lagi itu namanya, eksklusif lagi gitu. Ya. Iya, betul. Jadi semua sekolah boleh menerima anak bukan khusus meskipun tidak ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten maupun Dinas Pendidikan Kota. Jadi boleh. Ya. Pak Irman begitu ya Pak Irman ya. Iya, terima kasih ya. Pak. Iya, mudah-mudahan puas ya Pak Irman. Ya. Iya. Bu mudah-mudahan sekolah kami sudah siap. Siap ya, ya siap Pak Irman. Apalagi Pak Irman sudah siap jadi GPK. Ya, sudah ikut mengikuti pelatihan. Iya, apalagi ya, iya sudah modalnya sudah cukup ya, Patrik. Iya. Ibu Madi, kelihatannya Bu Madi Gustini. Ya. Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Ini ya. Sama seperti silakan Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sama di sekolah kami memang menerima inklusi. Bisa didengar ya, Pak Ibu? Ya. Kebetulan ada bisa, Bu. berkebutuhan dengan hambatan intelektual seperti itu, di mana mereka itu kurang dari pemahaman intelektualnya yang kurang. Nah, di sini ada kelas, di kelas kami ada mereka itu cuma bisanya beradaptasi, tidak begitu bersosialisasinya kurang. Terus pemahamannya cuma bisa menulisnya cuma nama. Itu pun cuma habis nulis saja kembali dia ke ininya. Sikapnya itu maksudnya tidak bisa dia mengikuti pembelajaran seperti ini, kurang sama sekali dari pembelajarannya, terus sosialisasinya tidak bisa diterapkan. Jadinya kami sesama guru sering berkoordinasi sama pas dengan guru walinya. Nah, sekarang kan musimnya pandemi begini Bapak Ibu, bagaimana cara pendekatan yang kita ajarkan sementara anak-anak reguler secara normal belajar dari rumah. Terus apakah kita bagaimana caranya ini, kalau anak reguler kan mungkin dipandu oleh orang tuanya, seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita dengan sekarang tidak bisa tatap muka, ataukah tidak bisa kita ke rumahnya, ataukah bagaimana solusinya Bapak Ibu?
Itu saja, terima kasih. Iya. Iya. Ini saya lagi yang menjawab, Bu. Pak. Iya, baik. Nanti teman-teman yang lain boleh sumbangsakan ya. Boleh, oh begini pengalaman di tempat saya, begini pengalaman tempat saya, begini gitu. Saya bukan Superman yang tahu segala-galanya. Ya, sama-sama. Untuk pembelajaran PJJ ini barangkali ya pengalaman yang menarik menangani anak. Ibu Unai suaranya kurang keras, barangkali mic-nya. Ya. Iya, barangkali Bapak Ibu ada pengalaman. Suaranya masih kecil, Bu. Ya, suaranya kecil. Sebentar. Tes. Ya. Cukup. Kecil ya suaranya. Baik. Bapak Ibu barangkali ada yang punya. Hilang malah. Hilang malah suaranya, Bu. Hilang malah, Bu. Oke, mungkin Bu Selvita tuh. Bu Selvita sudah raise hand tadi ya? Silakan. Silakan, Bu. Baik, selamat malam, Pak. Sebelumnya pertanyaan saya itu sama seperti Ibu Eka tadi, tapi kayaknya belum bisa. Tapi tentang yang barusan ditanyakan, itu memang masalah yang terjadi juga di sekolah saya. Jadi anak inklusi belajar, terus masalahnya tidak semua orang tua itu mereka mau menerima bahwa anak mereka itu seharusnya berkebutuhan khusus, begitu, mempunyai hambatan perkembangan intelektual. Jadi mereka cenderung menyalahkan, kok anak saya itu belajar tapi nggak ada perkembangannya, begitu. Memang beban untuk kita sebagai guru ya. Terus belum lagi kalau sikap anak itu di sekolah, dia nggak betah dengan di ruangan, begitu. Kadang dia cenderung ke guru yang dia suka. Jadi dia sudah naik kelas, padahal tapi dia tidak masuk di kelasnya. Ketika jam belajar, dia 1-2 menit, sudah dia lebih ke guru lain, begitu. Mungkin solusi yang kita lakukan, guru yang dia suka itu, dia menyediakan waktu, mungkin di jam istirahat atau jam apa, dia memberikan bimbingan khusus kepada ini anak. Mungkin gurunya ngasih tugas ke pesan di guru tersebut, jadi kerjasama dengan teman sejawat ini. Tugasnya itu seperti ini. Mungkin pengenalannya mungkin tidak seperti siswa pada umumnya, jadi mungkin ke yang lebih mendasar. Kita kan fokusnya kan anak ini bisa memiliki perkembangan yang ada 1 langkah lebih lah tiap tahun ajaran seperti itu. Mungkin solusi yang kita lakukan seperti itu dengan memberikan bantuan kepada guru yang disuka. Mungkin kalau di rumah pandemi begini, di antara keluarga itu pasti ada yang dia suka, yang dia mau dengar seperti itu. Nah, mungkin kita pesan, kalau kita tidak bisa dampingi anak secara langsung, mungkin dia lebih suka bermain dengan kakaknya sudah lebih bisa begitu. Jadi kita pesankan, Kak, tolong ya ajarin tugasnya seperti ini, arahnya seperti ini. Nah, mungkin itu solusi yang kita lakukan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Silvita. Ya, begini ya, menarik sekali diskusi ini. Lagi-lagi ibu-ibu ini sudah melangkah lebih jauh, gitu. Ya, untuk bisa menangani anak-anak itu dengan baik. Ya, kita mesti tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Apa kelebihan pada anak itu, apa kekurangan pada anak itu, sehingga kita bisa memberikan treatment, memberikan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik anak itu. Nah, itu materinya baru nanti, baru besok kalau tidak salah. Ya, materinya baru besok tentang identifikasi dan assessment. Ya, jadi menarik, Bu. Nanti kalau sudah tahu, oh anak ini kita identifikasi, anak ini begini, oh ada assessment, oh anak itu butuh ini, butuh ini. Nah, kita bisa mengintervensi, memberi perlakuan
sesuai dengan kebutuhan anak itu. Nah itu materinya insya Allah di lagi keberapa ya, pembelajaran yang keberapa ya, yang tentang identifikasi dan asesmen. Ya, identifikasi, asesmen, nanti juga ada tentang penanganan, bagaimana penanganan itu. Nanti materinya akan sampai ke sana. Ya, bagus, bagus. Ya, jadi sudah ada pengalaman, sudah ada pengalaman awal, sudah ada entry behavior-nya, sehingga itu nanti kalau kita mempelajari itu, oh begini, kembali lagi, oh begini, oh begini. Nah yang saya harapkan O-nya itu, kalau ibu sudah bisa menemukan O-nya, oh begini, nah itu berarti kita berhasil dalam belajar. Ya, sekarang sih. Tapi pengalaman seperti tadi disampaikan oleh Ibu Selvita, oleh Bu Agustini, ya Bu Made Agustini, itu satu pengalaman, ya pengalaman yang baik yang memberi bekal awal bagi kita. Nanti didalami, pendalamannya begini, dengan mengikuti materi-materi ini, insya Allah akan makin mantap. Pelan, makin ke sini, rasa empati kita pada anak-anak berkebutuhan khusus itu insya Allah akan mengenai lebih mantap kita menangani, memberikan pendampingan, memberikan bantuan pada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Ya. Terima kasih Bapak. Iya. Barangkali sudah masuk ke suara saya. Masuk, tapi masih kecil. Masih kecil ya. Ya. Masih kecil, Bu. Ya. Kalau tanpa mikrofon terdengar? Malah tidak kedengaran. Kenapa ini? Ngadat. Ya, tadi bagus ya, Bu. Iya ya. Iya. Ini jauh. Ya, coba kalau begini. Ya. Cek. Ya, kalau begitu enak. Ada. Oh ya. Berarti harus dipegang. Minta dipegang. Malam Minggu, Bu. Jadi sukanya dipegang-pegang. Iya. Nah, itu barangkali Patri. Ya, aduh, gimana? Patri, boleh saya memberikan sedikit masukan tadi tentang pembelajaran jarak jauh ya untuk anak kita, ya, gitu ya. Daring. Ya daring. Barangkali ini sharing pengalaman saja ya Bu Made ya tadi ya. Ya, Bu Made, ketika sekarang pembelajaran jarak jauh dilaksanakan untuk anak-anak yang reguler itu dengan mudah ya. Karena memang bisa menggunakan media telepon, media HP dan sebagainya gitu ya. Sementara anak-anak kita ini yang berkebutuhan ini sulit karena mereka tidak bisa itu bagaimana menerima pembelajaran dengan menggunakan HP. Nah, kalau yang kami lakukan di sekolah, Bu, pada awal pembelajaran jarak jauh ini kita mengumpulkan orang tua yang orang tua siswa tentunya yang berkebutuhan ini ya. Kita kumpulkan, kemudian kita sharing di situ dengan orang tua apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang menjadi kebiasaan anak. Di situ kita mengadakan seperti MOU lah ya, apa yang dibutuhkan nih kira-kira ketika belajar di rumah. Gitu. Jadi kita tidak menekankan kepada akademik. Nah, tetapi bagaimana pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan anak dan kegiatan itu bisa dilakukan bekerja sama dengan orang tua. Nah, setelah ada kesepakatan, kita buatkan programnya, kita berikan boleh per minggu atau per bulan gitu ya, boleh saja kita buatkan bahan ajarnya secara tersendiri. Nah, itu berdasarkan dari kesepakatan yang sudah dilakukan antara kita guru dengan orang tua gitu. Jadi ada kesepakatan nih butuhnya apa. Kalau misalnya mau ke pembiasaan misalnya pembiasaan keagamaan gitu ya, silahkan dibuatkan programnya seperti apa. Atau misalnya pembiasaan hidup bersih gitu ya, apa yang harus dilakukan. Kan anak-anak kita mah jangankan untuk yang lain-lain, untuk mencuci tangan secara benar saja kan kita perlu belajarkan gitu ya. Jadi itu yang dibuat diprogramkan. Atau misalnya kan
kurikulum sekarang Pak JJ itu katanya harus fungsional ya, tidak berdasarkan pencapaian KIKD yang utuh gitu ya. Jadi boleh hanya ditekankan kepada literasi, numerasi, dan pengembangan karakter, kan itu ya, 3 itu yang harus ditekankan. Nah, pengembangan karakternya seperti apa? Tadi pembiasaan beribadah misalnya. Atau numerasinya seperti apa? Kita aplikatifkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau untuk berhitung. Berhitungnya seperti apa? Misalnya anak diajak untuk kegiatan sehari-harinya, misalnya membantu orang tua, misalnya saja mencuci. Di situ aplikasikan mencuci itu, menakarnya bagaimana, jumlah pakaian yang harus dicuci itu berapa, airnya seberapa liter, itu menjadi pembelajaran matematika misalnya. Nah, itu numerasinya. Jadi penerapan kesepakatan antara orang tua dan guru. Baru kita buatkan programnya. Barangkali itu bisa diterapkan itu. Jadi bisa dilakukan juga oleh ibu-ibu yang lain. Jadi anak-anak kita itu tidak menuntut ketuntasan KIKD kan gitu ya. Jadi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekarang. Nah itu barangkali dijadikan referensi bagi ibu dan bapak di sini. Ya, itu saja Pak barangkali tambahannya. Iya. Sama-sama Bu, sama-sama Bu Rustin. Ya. Baik. Ini iya, kayaknya internet saya agak-agak ini juga nih. Ya. Ya, ini mohon maaf ini mengganggu waktunya ibu-ibu, bapak-bapak, ini malam minggu. Patri, malam minggunya di rumah saja. Malam minggu di rumah saja, ini diganggu. Iya, ya, tidak apa-apa Patri. Ya, ibu-ibu, bapak ibu ini sudah taken kontrak Pak sebagai pembelajar. Taken kontrak sebagai pembelajar ya Bapak Ibu ya. Syukur kalau begitu, sudah intinya semangat, ada tekad kita mau belajar. Ya. Iya. Mangga dilanjut Bu. Iya, masih ada barangkali Bapak Ibu yang akan disampaikan. Ya, Pak Yusuf kelihatannya. Ya. Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya ingin menceritakan pengalaman. Meskipun sekolah saya belum enggak ada enggak ditunjuk secara langsung. Ya, tapi ya kepala sekolahnya menyarankan untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, pertama kali di situ Bu, jadi kendala di situ bahasanya Bu. Bagaimana caranya itu menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus, khususnya dalam bahasa. Ya, karena bahasa. Maksudnya dari gurunya bagaimana menyampaikan bahasa ke anak tersebut. Ya. Maaf Pak Yusuf, tunarungu atau gimana? Iya. Anak tunarungu. Iya Pak. Halo. Ya. Ya Pak Yusuf. Maksudnya susah. Iya. Susah mendengar. Tunarungu. Ya. Oh. Ya. Masih. Tunarungu. Ya, tunarungu. Ya. Jadi di situ kan komunikasi dengan anak-anak. Iya, komunikasinya. Nah, itu jadi permasalahan. Ya. Kemudian ada lagi yang kalau dilihat mau main asik sendiri. Kalau misalnya tidak mau mengikuti pelajaran. Ya, kebetulan saya guru olahraga di situ, Bu. Kalau ketemu saya senang. Iya, tenang. Suka olahraga anak. Ya. Tapi kalau misalnya ini, saya pertama baru datang ke sekolah,
dia sudah di depan teriak-teriak panggil nama saya. Kemudian teman-teman saya bilang, ya jangan terlalu dianu apa namanya. Tapi kalau saya sendiri, saya dekati itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kapan dia lihat, pasti datang di dekat saya, Bu. Iya. Kemudian ini yang saya tanyakan, Bu, ini masalah sarana dan prasarananya. Apakah ini sarananya harus apakah sama di SLB yang secara khusus atau bagaimana? Karena di sekolah kami itu kalau misalnya prasarana-prasarananya untuk kebutuhan khusus belum memadai, termasuk gurunya belum ada yang handal di bidang tersebut. Ya Bapak nanti itu Pak Yusuf itu yang jadi. Insya Allah Pak. Iya, baik. Ya, mungkin seperti itu. Iya. Pak Tri, jadi itu katanya Pak Tri ada kendala bahasa dengan anak tunarungu. Iya. Ada autis yang berarti kalau saya dengar ini Pak Yusuf ini guru yang dirindukan, Pak. Iya. Ini sudah menjadi guru yang dirindukan. Sudah bisa menjadi sahabatnya anak-anak. Nah, itu Pak. Bagus, sudah bagus. Iya. Kemudian sarana prasarana untuk inklusif yang seperti apa? Ya. Bangga Pak Tri. Ya begini Pak Yusuf. Ya terima kasih. Jadi Pak Yusuf berbahagialah sudah dicintai oleh anak-anak yang bukan khusus. Saya dulu itu juga waktu saya masih sekolah dulu, ketika PPL praktek ke sekolah, itu kalau anak-anak menarik-narik baju saya, Pak masuk ke kelas saya, Pak ke kelas saya, Pak ke kelas saya, ada kebanggaan, ya, ada kebanggaan, seneng gitu, Pak ke saya, Pak masuk kelas saya, Pak masuk kelas saya, Pak, itu kebanggaan. Nah, Pak Yusuf, kalau anak-anak sudah menunggu di pintu, di gerbang sekolah, Pak Yusuf datang, kemudian Pak Yusuf, ada kebanggaan. Ya, jadi artinya kita itu sudah bisa diterima oleh anak-anak dan anak-anak tidak canggung lagi ke kita, itu satu entry point yang bagus. Ya. Nah, kemudian kalau untuk anak-anak tunarungu, Pak Yusuf, belajar karena anak tunarungu itu tidak mendengar, karena tidak mendengar maka dia tidak ada stimulus, tidak ada bunyi yang mau bisa ditirukan. Karena tidak ada rangsangan dari pendengarannya, maka ucapannya tidak bisa juga karena tidak ada yang ditiru, tidak bisa imitasi. Maka biasanya yang tunarungu ini diikuti oleh gangguan bicara. Jadi kadang-kadang disebut tunarungu bicara. Tapi sebenarnya tunarungu saja itu sudah cukup. Tunarungu itu sudah menunjukkan bicara. Ya. Nah, bagaimana penanganannya? Itu nanti sebetulnya di materi nanti itu ada. Tapi ini enggak sama gitu. Enggak apa-apa. Ya, hanya gambaran saja. Saya tidak mengajari karena saya tidak bisa. Saya kebetulan spesialisasi bukan di tunarungu, jadi saya tidak bisa bahasa isyarat. Meskipun saya sudah belajar, saya karena bahasa isyarat itu ya kadang-kadang anak-anak punya bahasa sendiri, Pak. Tapi jangan Bapak bersedih hati, jangan Bapak berkecil hati. Anak-anak itu cari teman akrabnya dia. Biasanya anak-anak ini bisa komunikasi sendiri dengan temannya yang tidak tunarungu, dengan bahasanya sendiri. Nah, Bapak nimbrung saja di situ bagaimana bahasanya dia. Ya, kalau mau belajar yang baku, di Makassar itu ada komunitas. Di kampus saya juga ada komunitas bahasa isyarat. Ya. Nah, sekarang ini ada salah satu dosen saya yang sedang mengembangkan kamus bahasa isyarat. Ya, itu. Nanti
kamus bahasa isyarat yang bentuk video, bentuk jadi terima kasih, ya sama-sama, ya apa Bapak. Kalau Bapak itu pakai, kali ini Bapak karena pakai kopiah, pakai peci jadi Bapak. Kalau Ibu biasanya ini, tapi kadang-kadang juga Bapak yang begini karena kumis. Ya, jadi ini Bapak. Jadi kalau ini Bapak, kalau begini Ibu, gitu. Atau ini laki-laki, ini perempuan. Itu bahasa mereka. Jadi yang bahasa-bahasa begitu tuh yang bahasa baku. Tapi biasanya anak-anak punya bahasa sendiri. Silakan Bapak ikuti saja apa anak itu Bapak tikukan itu nanti bisa komunikasi dengan itu. Pengalaman saya begitu. Pengalaman saya di kampus begitu. Jadi ada mahasiswa tunarungu, awalnya teman-temannya itu tidak bisa bahasanya, tapi karena menirukan, karena itu akhirnya bisa bercanda, Pak. Bisa bercanda. Tunarungu dengan tidak tunarungu itu bisa bercanda, Pak. Saya juga anak-anak kalau bisa bercanda ya bisa ketawa-ketawa. Yang ini ketawa, yang ini ketawa, tapi ketawanya dengan ketawa tunarungunya. Kok bisa ya? Gitu. Ternyata bisa. Ya, jadi itulah keistimewaan anak-anak itu ya, kemuliaan Tuhan bisa mengajar anak-anak itu ya. Jadi Pak Yusuf bagus, nanti ikuti saja materi ini insya Allah sampai ke sana. Tapi terus terang tidak ada materi dalam modul ini, tidak ada materi itu ya, tidak ada materi khusus tentang itu ya. Ada nanti di program kekhususan, tapi program kekhususan itu hanya teorinya saja. ya apa? Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama. Bunyi dan Irama. Itu nanti ada materi itu, tapi tidak sampai ke prakteknya. Mungkin prakteknya nanti pada fase berikutnya. Ya. Itu barangkali Bu. Pak Yusuf. Pak Yusuf ya. Siap ya Bu. Iya. Mungkin sedikit ditambahkan buat Pak Yusuf ya. Pak Tri. Kebetulan kalau saya sebetulnya spesialisasi B tunarungu bicara, tetapi saya itu sudah lama mengajar di Tunagrahita, jadinya ya lupa ingat. Kalau tentang isyarat itu begini, mengisyaratkan. Ya, bahasa isyaratnya. Nah, Pak Tri, barangkali untuk sementara ya, memang betul kata yang disampaikan Pak Tri tadi. Halo? Ya Bu. Ya. Yang disampaikan Pak Tri tadi, ada bahasa, ada kamus ya, kamus Isando itu adalah kamus bahasa Indonesia yang nasional yang digunakan oleh anak tunarungu wicara. Itu harus dipelajari betul karena sesuai dengan kamus, yang namanya kamus yaitu berarti itu harus sama seluruh Indonesia. Itu kalau Bapak butuh biasanya kita mengajukan ke GTK atau ke PMPK, kalau sekarang ya ada ke PMPK, Direktorat Pendidikan Masyarakat, Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Nah, ada di situ Pak, boleh mengajukan, kita minta kamus itu akan dikasih melalui surat saja Pak, melalui surat minta ke sana. Nah, pasti akan dikasih itu karena banyak di sana itu memang ada gitu ya. Kemudian kalau sementara Bapak belum sampai punya kamus itu, seperti tadi yang Pak Tri sampaikan, kita berusaha saja memahami bahasa mereka, sambil kita juga harus betul-betul kalau berbicara itu berhadapan gitu ya dengan anak itu, kemudian bahasa bibir atau komunikasi total, ucapan dengan intonasi yang betul-betul jelas itu disampaikan. Mudah-mudahan saja anak ini tidak total ya. Gitu ya, mudah-mudahan tidak total. Jadi masih ada sisa-sisa pendengaran. Jadi apa yang kita ucapkan itu mudah-mudahan bisa didengar dengan bahasa bibir yang jelas. Nah, itu saja mungkin sementara yang bisa dilakukan oleh Pak Yusuf. Nanti kalau misalnya Bapak sudah punya kamusnya, itu bisa belajar sedikit-sedikit dari situ supaya anak ini bisa berkomunikasi dengan orang lain yang sama-sama menggunakan Isando.
Karena apa saya katakan begitu? Pada dasarnya, biasanya anak itu menggunakan bahasa lokal. Bahasa lokal, punya bahasa isyarat sendiri, bahasa itu yang kita susah itu. Gitu. Nah itu, jadi mereka itu bahasa lokalnya biasanya yang lebih berkembang gitu. Nah gitu ya. Jadi Pak Yusuf ya barangkali seperti itu, hanya informasi, sedikit informasi bagi Bapak dan bagi Bapak Ibu yang lain juga. Barangkali ada yang menangani anak yang tunarungu wicara. Patri, ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Sampai jam berapa? Masih ada sampai waktu? Jam berapa, Pak Padil? Silakan, malam minggu kok. Pak Padil, kalau di kita masih sore, di sana perbedaannya 1 jam. Sampai sama nanti ketemunya pagi-pagi juga kok. Iya betul ya. Enggak, takutnya itu di sebelah Bapak Ibu tuh sudah ada yang toel-toel gitu. Lama banget nih Pak Padil gitu. Jangan disalahkan. Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat pagi? Ya. Silakan kalau masih ada. Kita layani Bu kalau masih ada yang mau gitu, disampaikan. Ya. Iya, silakan. Kita Pak layani Salam. Kata Patri kita layani. Ya, ada Pak Salam tadi, guys. Ya, Pak Salam. Silakan Pak Salam. Ya Bu, terima kasih. Ya, silakan Bapak. Yang satu di unmute Pak. Di mute. Ya sudah. Ke Patri mungkin pertanyaan seperti itu. Yang silakan. HP-nya dijauhkan saja Pak. Ya. Volumenya dikecilin Pak. Volume di HP-nya dikecilin. Satu. Ya, izin sebentar. Ya. Volume di HP-nya dikecilin sampai habis. Ya. Sudah. Satu. Sudah. Silakan Pak Salam. Ya, cek satu. Masuk Pak, silakan Pak. Bapak pakai mikrofon dari handphone atau dari laptop Pak? Saya pakai dari laptop. Oh, dari laptop. Ya udah. Silakan Pak. Tadi sudah banyak disampaikan ya. Kemudian ada satu yang mengganjal di kami karena pernah merasakan juga. Jadi di sekolah kami itu biasanya yang anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa anak yang pindahan dari sekolah. Jadi mereka di sana kelas 1 berjalan dengan baik, kelas 2. Nah, pas kelas 3 ini di sekolah sana mereka agak mulai keberatan. Jadi anak itu pindah ke kami. Terus kami konfirmasi penyebab dia pindah. Alasannya suaranya enggak bagus Pak Salam. Ya. Saya matikan dulu. Saya mute dulu. Kesian yang lain. yang pakai earphone pasti pengeng gitu. Jadi saya matikan dari tempat saya dulu ya. Apa-apa. Dua-duanya. Yang di anus dulu, di pending dulu, yang lain dulu kalau ada. Kalau masih ada yang lain. Ya. Ada lagi yang lain? Sambil menunggu Pak Salam. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini ya? Ibu siapa nih? Siapa ini yang bicara ya? Halo? Siapa tadi yang Assalamualaikum? Ibu Sri ya? Mana Pak Salam tadi? Sudah siap belum Pak Salam?
Salam.